Halo semuanya, di era digital ini yang serba cepat, asik, tapi juga menyenangkan, pasti kita pernah kan nemuin info yang berseliweran di media sosial, mulai dari yang bermanfaat sampai yang bikin geleng kepala. Ya, Media sosial itu seru, asik, tapi nggak sedikit juga yang berbahaya. Oleh karena itu, sebagai pengguna media digital, kita perlu hati-hati dan juga menjadi pengguna yang cerdas. Yuk kita bahas bersama-sama bersama aku, Winda Rosalin Sukarus, dengan NIM J0401241016. Di era digital yang serba terhubung, kita semua adalah bagian dari komunitas global. Setiap klik, unggahan, dan komentar mencerminkan siapa kita sebagai warga digital. Namun, menjadi warga digital bukan hanya soal menikmati teknologi. Ada hak yang perlu dijaga dan kewajiban yang harus dijalankan. Inilah esensi dari kewarganegaraan digital. Bagaimana kita berinteraksi secara aman, etis, dan bertanggung jawab di dunia maya. Kewarganegaraan digital adalah peran kita sebagai anggota aktif komunitas digital. Menurut Rewell, Bailey, dan Ross, kewarganegaraan digital adalah norma perilaku yang sesuai dalam penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Sementara menurut Common Sense Media, ini adalah kemampuan menggunakan teknologi secara aman, etis, dan bertanggung jawab. Namun menjadi warga digital yang baik tidak cukup hanya memahami teknologi. Kita harus mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak, menjaga etika, dan turut serta membangun lingkungan digital yang positif. Sebagai warga digital, kita memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak atas privasi dan keamanan menjamin perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kita juga memiliki hak atas akses informasi yang akurat dan relevan yang diakui sebagai hak asasi manusia oleh PBB sejak 2016. Selain itu, kita memiliki hak atas kebebasan berpendapat, namun tetap bertanggung jawab agar tidak menyebarkan ujaran kebencian. Hak atas pendidikan digital memungkinkan kita memahami teknologi secara bijak, seperti melalui program literasi digital nasional dari Kominfo. Tak kalah penting, hak atas perlindungan hukum melindungi kita dari ancaman seperti cyberbullying dan penipuan online, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Di balik setiap hak, terdapat kewajiban yang harus kita jalankan sebagai warga digital. Kita wajib menghormati hak orang lain dengan tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Selain itu, kita harus berperilaku etis dengan selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya untuk mencegah penyebaran hoaks. Kewajiban lain adalah melindungi data pribadi, seperti dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi 2 faktor. Kita juga harus memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, tidak melakukan tindakan ilegal, dan berpartisipasi dalam komunitas digital dengan membagikan konten positif. Kewarganegaraan digital bukan hanya teori, tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa belajar dari berbagai kasus. Misalnya, kampanye #bijak bermedia sosial dari Kominfo berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan mengurangi penyebaran hoax. Namun, kasus negatif seperti doxing terhadap aktivitas menunjukkan betapa pentingnya menjaga privasi dan etika di dunia maya. Kasus hoax tentang vaksin COVID-19 juga menjadi pengingat bahwa memverifikasi informasi sebelum membagikan sangat penting untuk mencegah kepanikan dan disinformasi. Tantangan di era digital memang besar, mulai dari hoax, cyberbullying, hingga ancaman keamanan cyber. Namun, peluang yang ditawarkan juga luas, seperti inklusi sosial, kolaborasi global, dan inovasi yang tak terbatas. Agar dapat memanfaatkan peluang ini, kita perlu menerapkan langkah-langkah penting sebagai warga digital yang baik. Menjadi warga digital yang baik bukan hanya tentang memahami teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakannya. Hak yang kita miliki adalah anugerah, dan kewajiban yang kita jalankan adalah bentuk kontribusi kita pada dunia digital yang lebih sehat. Mari bersama-sama menciptakan ruang digital yang aman, positif, dan inspiratif. Jangan biarkan dunia maya jadi tempat menyakiti orang lain. Setiap kata dan tindakan kita di internet punya dampak nyata. Pikirkan sebelum mengetik apakah kata-kata itu membangun atau justru menghancurkan. Cyberbullying bukan sekadar candaan. Ini bisa menyebabkan stres, depresi, hingga merusak kesehatan mental dan fisik korban. Bersikap bijak, berhenti menyakiti, dan jadilah bagian dari solusi.